Halo, selamat datang kembali teman-teman dengan saya Sarjayadi Awe. Di video kali ini teman-teman melanjutkan seri sebelumnya di part 2 terkait pembuatan aplikasi hutang ya teman-teman ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk proses pembuatan aplikasinya. Jadi sebelumnya jika teman-teman sudah ikuti video saya mulai dari reviewnya dulu part 1, part 2 itu teman-teman sudah bisa selesaikan di 5 sheet ini teman-teman. Nah, sekarang di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan sheetnya lagi. Ini baru sampai 5 ya. Di sini kita tambahkan satu lagi untuk yang pembayaran ini teman-teman. Untuk penambahan kasnya, untuk penambahan kasnya teman-teman. Jadi yang kemarin ini belum ada, baru transaksi dengan pembayaran yang kita buat. Jadi ini master data, kemudian ini input data. Nanti kita buat sheet baru. Di sini nanti kita akan gunakan ini. Tapi sebelum kita masuk ke proses pembuatannya, saya mohon kepada teman-teman yang baru ke channel ini atau sudah sering nonton video saya namun belum subscribe, di subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman bisa tetap dapatkan update terbaru jika ada video yang saya posting. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Oke, lanjut ke file kita teman-teman ya. Di sini buat sheet baru, kemudian klik kanan dan rename. Ini beri nama saja tambah kas, enter. Seperti biasa kita ganti dulu format teksnya. Ini saya menggunakan current new, jadi ukuran bebas, banyak tergantung teman-teman sendiri, cuma ini kebiasaan saya saja. Jadi ini sudah selesai kita buat teman-teman ya. Nah, oke. Di bagian yang akan kita buat ini teman-teman, kita butuh judul seperti biasa. Jadi di sini nama usaha, buat saja dulu nama usaha seperti ini. Kemudian daftar transaksi penambahan kas dan bank. Oke, ini periodenya. Nah, biar cepat saya copy saja dari sini teman-teman. Saya copy, kemudian saya paste value saja. Jadi biasakan kalau ambil dari file yang lain itu di paste value saja teman-teman, supaya ininya tidak merusak file yang teman-teman buat ini. Nah, gunanya apa sebenarnya ini teman-teman? Karena di dalam aplikasi kita ini kita ada kas bank. Jadi master kas bank ini harusnya kan ada uang masuk dan uang keluar. Nah, ini untuk uang masuknya. Ini hanya untuk pengecekan saja teman-teman. Ini kita blok saja, kemudian kita mark and center supaya agak ke tengah. Oke. Bisa berikan border, outside border, masuk menu view, hilangkan grid lines-nya. Mengenai penambahan warna, silahkan teman-teman dibuat warnanya. Di sini saya gunakan warna hijau ini teman-teman. Nah, tanggal ini nantinya teman-teman akan isi dengan tanggal penambahan kasnya. Kemudian drive ini sebenarnya adalah untuk bukti. Jadi bukti transaksinya, terserah teman-teman boleh isi, boleh dikosongkan. Kemudian kode ini kita akan isikan dengan kode kas banknya. Makanya di sini di kas bank ini kita harus begini. Kita sudah ada nama M3-nya teman-teman ya. M3 kode ini sudah ada M3 kode. Jadi ini ada M3 kode, itu yang akan teman-teman gunakan. Jadi masuk di kode, lalu
masuk ke menu data dan pilih data validasi. Data validasi ini seperti biasa memunculkan list, pilih list, kemudian sama dengan M3 underscore kode. Jadi penamaan yang tadi teman-teman buat itu harus diingat ya. Dan kita oke, kita cek dulu, ini sudah muncul teman-teman. Tinggal di copy saja. Jadi ini tinggal di copy, kemudian paste sebanyak yang teman-teman butuhkan. Oke, ini sudah ada. Nah, sekarang kita ingin munculkan ini teman-teman, nama kas banknya di sini. Jadi sama dengan formulanya yang simpel saja. Jika kode ini teman-teman ya, kodenya ini sama dengan kosong atau tidak ada isinya, maka kita kosongkan juga atau kosong di sini. Namun jika tidak kosong teman-teman atau ada isinya, kita akan mengecek indeks untuk mengambil M3 keterangan, karena kita butuh keterangannya atau namanya. Titik koma, kemudian match. Kita akan matchingkan atau cocokkan dengan kode yang ada di sini. Lookup array-nya ini kita ambil M3 kode 2 tadi yang sama-sama dari atas ini teman-teman. Kode keterangan. Lalu angka 0. Oke, kita tutup, enter, nanti dibenarkan sendiri kalau kurang penutupnya. Ini kosong teman-teman, karena memang tinggal di copy saja, karena memang di sini kosong. Coba teman-teman pilih. Nah, ini muncul. Oke. Jadi seperti ini. Ini sudah aman teman-teman ya. Coba kita isi transaksinya. Di sini transaksinya tanggal 1 bulan 10 ya, tanggal 1 bulan 10 2021. Bukti kas masuk 01. Nanti terserah teman-teman saja. Kita isi kas 1 sama bank 1 dengan yang nomor sama, 1 kali pengisian. Nah, nanti keterangan tambahan saja teman-teman ya, tambahkan. Bisa diatur. Tambahkan tambahan kas dari finance. Oke, saldonya misalkan di sini ini 1.450.000, ini 2.320.000, supaya kita bisa menguji nanti. Ubah formatnya ke accounting, nanti kita perlebar dulu ya. Oke, ini sudah ada teman-teman. Kita cek kembali di master data kita. Nah, di sini kita akan buat dulu untuk penambahan formulanya. Saldo awal, penambahan dan pengurangan. Kita buat sheet baru. Geser ke paling ujung saja, teman-teman. Ini ganti dengan menu seperti ini. Nah, kita akan buat yang model dashboardnya ini seperti ini. Oke, kita akan buat ini. Nah, untuk sekarang kita tidak perlu lengkapi dulu menunya, karena ini masih kita akan buat laporan-laporan lainnya, sheetnya. Yang kita perlukan saat ini adalah tanggal dulu. Jadi tanggal ya buat saja di kolom G ini teman-teman ya. Nanti akan kita atur juga ke depannya. Atau periode. Jadi periode untuk mengatur periode laporannya. Ini aja dulu di kolom H ini teman-teman ya. Misal kita atur tanggal 2 bulan 10 2021 untuk menguji teman-teman ya. Jadi harusnya di tanggal selain tanggal ini itu tidak akan masuk. Kita beri nama di sini filter. Oke, setelah beri nama enter. Jadi ini adalah filter. Nah, sekarang untuk saldo awal ini teman-teman. Saldo awal untuk hutang ini, supplier ini, saldo awalnya kita ambil dari transaksi yang kita buat di ini teman-teman, di daftar transaksi yang tadi. Tapi
kita harus bisa bedakan di sini secara logika mana yang saldo awal, mana penambahan periode berjalan, mana pengurangan periode berjalan. Nah, intinya di sini yang saldo awal ini teman-teman ya. Masuk ke transaksi dulu. Ini tanggal, faktur. Oke. Buat kolom baru, filter. Kita buat dulu di sini. Nanti teman-teman nanti sisa copy saja kalau misalkan barisnya kurang. Nah, di sini kita akan memasukkan formula teman-teman. Oke. Jadi formulanya simple. Jika tanggal ini teman-teman ya sama dengan kosong, kosongkan juga. Jika salah, kita ngecek lagi. Jika tanggal di sini teman-teman ya, tanggal yang di sini lebih kecil ini ya, jadi lebih kecil dari filter, jadi lebih kecil dari filter teman-teman, maka yang benar filter tadi itu yang tanggal yang kita buat, maka di sini kita isikan 2. Dan jika salah berarti kan lebih besar dari filter atau sama dengan, oke, kita isikan 1 di sini. Yes, kita cek dulu, di copy saja ke bawah. Ini ada 2 menandakan saldo awal teman-teman. Kita ubah transaksinya dulu, tanggalnya 1 ini kita ganti ke tanggal 2. Nah, jadi kalau tanggal 2 itu 1, begitu juga dengan tanggal 3 teman-teman. Ini tetap akan bernilai 1 karena yang pada dasarnya kita filter itu hanya yang di bawah tanggal 2 ini. Nah, di bagian sini oke, kita copy saja ini filternya, kita enter, beri nama filter 2. Nah, di filter 2 ini kita butuhkan di sini teman-teman untuk saldo awal dengan penambahan. Jadi saldo awal hutang dengan penambahan hutang kita dengan mengacu ke kode, itu kata kuncinya teman-teman. Nah, sekarang kita akan ambil ini sama dengan jika filter sama dengan kosong, maka dikosongkan juga. Jika salah, jadi jika salah teman-teman ya, kalau tidak kosong, ambil yang tadi L7 nya kembali, kita gabung dengan suppliernya ini teman-teman, kodenya. Oke, jadi 2. Lalu jika jadi 2 digabung dengan supplier ini saja, jadi hasilnya nanti akan muncul 2, kemudian ada 1 seperti ini. Walaupun misalkan di sini sama-sama kita ubah di sini sama-sama 2, tapi di sini ada yang 2, ada yang 1. Yang 1 itu adalah periode berjalan, yang 2 ini adalah untuk ininya teman-teman, untuk saldo awal. Kita beri nama di sini TRX underscore M1. Jadi transaksi untuk master 1 teman-teman. Transaksi filter 2.
Oke, TRX filter 2 ini adalah TRX saldo. Di master 1 ini kita akan ambil saldo awalnya sama dengan sum if. Jadi jumlahkan jika. Nah, ini kriterianya, range-nya ini adalah TRX filter 2. Kemudian kriterianya adalah kode akunnya. Yang kita jumlahkan adalah kolom saldonya, filter TRX saldo. Oke, ini sudah kita buat. Kita enter, copy ke bawah teman-teman, sampai ke bawah sini. Nah, ini di sini hasilnya kita lupa tadi tambahkan B7 ini, kita tambahkan 2 dan. Karena memang tadi adalah 2 untuk yang membedakan saldo awal. Kita copy lagi teman-teman ke bawah. Nah, ini sudah muncul. Jadi yang akan masuk secara otomatis di sini hanya yang punya saldo awal. Hanya masuk sebagai saldo awal. Misal kita buat di sini tanggal 1 lagi dan 10 atau bulan 9 lah, anggap di sini fakturnya 03, orangnya S01. Oke, acak saja. Oke. Nah, saat kita cek di master, ini akan muncul di sini. Oke. Jadi ini sudah sesuai. Hanya saja di sini ada muncul angka teman-teman 0 ini. Walaupun di sini kosong, berarti teman-teman harus tambahkan di depan formula sum if-nya ini atau sama dengannya ini teman-teman ya. Sebelum sum if itu tambahkan seperti biasa if-nya. Jika kode sama dengan kosong ya kita kosongkan juga seperti ini saja. Jika salah baru kita jalankan fungsi sum if-nya. Kita enter, copy ke bawah, ini sudah kosong. Nah, penambahan ini kita tinggal copy saja formulanya. Jadi teman-teman copy. Oke. Lalu teman-teman paste, ubah untuk transaksi filter 2-nya yang di sini 2 dengan angka 1, karena angka 1 itu adalah periode berjalannya. Kita enter. Kita akan copy kembali formulanya. Nah, ini sudah masuk secara rekapan teman-teman, sudah otomatis masuk. Oke, kita ubah ke accounting. Sekarang di pengurangan ini itu sama prinsipnya, tapi kita ambilnya dia di bagian ini teman-teman, di pembayaran, karena di sini adalah pembayarannya. Jadi kita buat filter dulu di sheet pembayaran ini. Kita perkecil yang mungkin bisa dikecilkan dulu supaya kita bisa Oke. Di sini seperti biasa buat filter dulu. Kemudian kita blok ke bawah. Lalu berikan border. Nanti diatur saja tampilannya teman-teman. Intinya di sini formulanya saya mau sampaikan bahwa kita di sini menggunakan filter tanggal. Jadi sama dengan jika tanggal di sini sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Oke, seperti itu. Jika salah, jika salah teman-teman ya. Jika salah, kita ngecek lagi. If jika tanggal ini lebih kecil daripada filter yang tadi teman-teman ya, filter, maka di sini angka 2. Kalau salah angka 1. Ini sama saja dengan yang tadi teman-teman. Jadi kita copy ke bawah saja ini. Nah, di filter ini teman-teman copy, pindahkan ke samping, paste. Kita ganti lagi untuk seperti yang tadi teman-teman ya. Jika if L7 sama dengan kosong, maka kita kosongkan juga. Jika salah, jadi tambahkan if lagi. Jika salah, langsung saja L7 kita dan gabung dengan ininya teman-teman.
nomor fakturnya. Sorry, nama supplier ini. Hanya saja perlu diperhatikan teman-teman, di sini nama supplier ini tidak muncul kodenya. Jadi nanti pada saat pemanggilan formula teman-teman harus perhatikan juga namanya. Ini nama suppliernya di sini. Nah, teman-teman punya dua opsi, bisa menggunakan data dari ini untuk hitungannya nanti, bisa juga dari kode. Kalau teman-teman ambil kode di sini, masukkan kode, teman-teman harus indeks dulu yang di sini untuk mengambil kodenya, konversi ke bagian kode. Tapi kalau menurut teman-teman agak susah, berarti rumusnya nanti menyesuaikan yang di sini. Nah, hanya saja kalau saya misalkan ini tidak ada masalah dari segi angkanya, kita hanya perlu di sini mengetahui mana pembayaran untuk supplier ini. Nah, di sini tinggal beri nama saja. Kita cek dulu namanya ini adalah BYR. Berarti ini BYR underscore filter 2. Oke, ini filter 2 ya. Nah. Oke, ini sudah jadi teman-teman. Ini nanti kita akan sembunyikan, jadi sebenarnya tidak ada masalah. Kita ini masukkan di master 1 dulu supaya kita selesaikan yang satu master ini. Pengurangannya itu sama dengan ini. Kita bisa copy lagi kembali teman-teman supaya tidak terlalu ribet. Oke, tapi B7 ini kita ganti dengan C teman-teman ya, karena di C7, karena kita di pembayaran ini menggunakan C7, jadi C7 seperti ini. TRX filter 2 kita ganti dengan bayar filter 2 BYR. Kemudian di TRX saldo kita gunakan juga BYR saldo seperti ini. Enter, copy ke bawah teman-teman, paste. Kita ubah dulu ke format accounting. Nah, ini kenapa nggak ada yang muncul pada saat di sini sudah ada, karena di sini tanggalnya adalah tanggal 2. Ini harus diganti dulu tanggal 1 teman-teman, periode awal. Kita ganti ke angka 1. Di sini akan muncul 10.000 pengurangnya. Hanya di sini di saldo awal kita perlu mengurangkan dulu. Kita harus edit juga teman-teman, karena biar bagaimana di sini di pengurangan ini sebagai saldo awal kan yang tersisa teman-teman. Sementara di pembayaran ini ada juga saldo awalnya. Jadi kita kurangkan dulu dengan saldo awalnya itu. Kita ambil ini, copy formula yang ini teman-teman ya. Kita copy mulai dari sum if-nya saja sampai dengan saldo. Kita copy, enter. Di bagian rumus yang tadi teman-teman, dihapus satu tanda kurungnya, kita berikan tanda kurang di sini. Nah, jadi hasilnya seperti ini, tinggal diganti angka 2. Jadi saldonya harus dikurangkan. Kita enter. Nah, ini otomatis muncul 20.000 teman-teman. Karena di bagian sini kita transaksi ini kita ambil, kemudian kita kurangkan dengan total pembayaran atas nama atau kode dari supplier ini. Hasilnya apa ya? Pasti akan ada saldo awalnya secara otomatis teman-teman. Oke, yang terakhir ya, sisa teman-teman buat sederhana saja. If B7 sama dengan kosong, kosongkan juga. Jika salah ya nanti tinggal kurangkan saldo awal ditambah penambahan dikurang dengan pengurangan. Kita enter. Inilah saldo hutang per vendor. Oke. Jadi ini hutang kita per vendor saldo akhirnya. Jadi jika teman-teman ubah tanggalnya ke tanggal 1, maka di master 1 ini saldo awalnya hanya tinggal 50.000, yang dimana 50.000 ini bulan 9. Oke, jadi seperti itu teman-teman cara penggunaan dari aplikasi kita ini. Mungkin
ini sudah terlalu panjang videonya. Yang penting kita sudah selesaikan untuk satu master full penambahan ininya, formulanya. Jadi bertahap saja teman-teman. Jika ada yang kurang jelas boleh dimasukkan di kolom komentar teman-teman, atau bisa langsung informasi ke saya ke WhatsApp konfirmasinya, nanti bisa dimasukkan pertanyaannya jika ada yang keliru di situ. Oke, bagi teman-teman yang ingin tetap update video saya, jangan lupa sekali lagi di subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar tetap update video terbaru. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Salam sukses dari saya dan salam sehat selalu dari saya, Sarjayadi Awe.